Hai, assalamualaikum guys. The Hakim Story. Gue lagi ada di MGK Kemayoran. MGK Kemayoran, tepatnya ada di CAS. CAS itu apa? Car Audio Spesialis. Car Audio Spesialis. Jadi ceritanya gue tuh minta bantuan sama temen gue si Rizky untuk mencari nih siapa yang bisa membuat audio di mobil si Jalul itu biar maksimal. Dikenalin nama Kang Rohim. Pas lihat-lihat ini, kayaknya asik juga nih diangkat cerita hidupnya gitu. Jadi boleh kita ngobrol dikit ya? Boleh banget. Gitu. Silakan. Nah, ini pertemuan kedua kita ya. Kedua. Sebelumnya Kang Rohim ke rumah, aku nggak ada. Betul. Keduanya baru kita ketemu. Ini pertemuan langsung berikutnya. Angkut mobilnya ke sini dan sedang dikerjakan. Ya, ini CAS itu udah berapa lama kan? Kita CAS Audio itu berdiri mulai start dari pasar mobil tahun 2001 tanggal 10 Januari 2001. 1001. Ya. Wah, angkanya udah cantik ya? Iya, berarti nasibnya cantik juga lagi. Amin, doa. Amin. Doa dari orang-orang yang lebih tinggi dari kita, yang di bawah kita sama lah. Saat itu umur berapa, Kang Rohim? Saat itu usia saya mulai merambah buka toko di 27 tahun. 27 tahun. Emang lulusan mana kok bisa hebat gitu? Oh, ini hebat atau dibikin hebat? Ya beneran karena guys hasilnya jadi gini, kalau ada hubungannya dengan elektronik terus apalagi audio apalagi di dalamnya itu adalah tentang musik dan lain-lain. Yang masangnya yang itu juga harus punya taste. Ya, itu benar. Bisa alatnya sama, kecanggihannya sama, hasilnya beda. Karena taste itu tuh. Iya, itu benar. Jadi begini. Jadi kalau ngomong tadi apa bilangnya secanggih ini gitu ya. Iya. Jadi kalau buat teman-teman yang melihat saya memang ada lah yang nyampe juga kok kamu bisa hebat begitu. Karena orang berkaca kan bukan sekedar ngelihat sekarang itu seperti apa, tapi saya juga ngerasain bahwa hidup saya bisa berubah setelah kita menekuni dengan bidang yang saya suka, kurang lebih gitu. Jadi dari 21 tahun kita buka toko, di luar itu kan perjalanannya lebih jauh lagi gitu loh. Orang taunya 2001 yang sama-sama merantau dari kampung nih, karena saya dari pedalaman. Sebentar. Kang Rohim itu orang mana aslinya? Saya pernah ngomong kalau teman-teman saya bilang lahir di Puerto Rico. Purwokerto. Purwokerto. Orang Jawa. Jawa asli. Kok kayak orang Sunda ya? Orang apa? Orang Kepenak. Republik apa? Ayo kita kompak. Kita kompak. Republik apa? Bener kan? Benar. Selalu semangat. Bicara kita ngapak. Beletak-beletok. Orang apa? Orang Mojokerto. Ya, saya asli dari Banjarnegara. Kalau orang nyebut Banjarnegara nggak tahu, mungkin taunya Dieng lah ya. Tapi kalau Purwokerto orang lebih ngerti gitu. Dieng itu kan yang rambutnya gimbal-gimbal itu. Ini bentar lagi nanti ada festival Dieng Agustus awal nih. Lahir di Dieng. Daerah sekitar Dieng, Banjarnegara. Berapa bersaudara? Saya 5. 5 bersaudara. 5. Saya anak kedua. Anak saya 2 sekarang dan saudara saya itu kakak saya di kampung, saya di kampung kebetulan jadi pengajar lah, jadi guru gitu. Oh, alhamdulillah. Kalau adik-adik saya yang satu dulu ikut saya dan sekarang sudah buka toko yang sama di ujung sana. Oh gitu? Ya, terus sepupu dulu ikut saya, sekarang buka toko di lantai 5. Nggak takut saingan dan rezekinya jadi berkurang? Nah, itu tuh. Itu yang mungkin ya, orang akan bisa ngomong bahwa rezeki itu tidak tertukar kalau sudah menjalani. Kalau dulu kan bidangnya sama gitu. Iya, sama. Ya, tapi itu rezeki itu sebetulnya tidak akan ketukar. Tapi kalau kita sudah menjalani hidup itu gitu. Kalau belum pasti salip-salipan dong. Sikut kanan, sikut kiri biar ke gue semua gitu loh. Tapi enggak ternyata. Kenapa bisa sampai punya prinsip seperti itu? Bukan prinsip. Jadi setelah itu berjalan, dulu sama saya merasa wah, ini kalau adik-adik saya pada pintar lalu mau buka, saya ditinggalin, ada mikir suatu saat bisa langganan ke bawah atau jadi semua pasar kebagi-bagi gitu. Iya. Nah, tapi logikanya iyalah. Iya, tapi begitu kita jalanin dengan ikhlas, saya berdiri pada kaki sendiri, nggak usah musingin seperti itu. Kalau bisa support ya kita support, kalau nggak pun kan punya kaki masing-masing gitu. Iya. Dan sadar sekarang merasa, oh iya itu yang disebut rezeki nggak akan ketukar. Dan kalau kita nggak mikirin kejelekannya buat orang lain, kita juga nggak tertantang gitu kan. Ngapain sih? Pokoknya hidup jalanin kita aja gitu, fokus aja. Nah, di balik itu baru ngerasa, ataukah itu yang disebut berkah atau apa, kita walau alam kan. Justru dengan keikhlasan, siap bersaing tanda kutip dengan sehat, ayo maju bersama, justru lebih banyak lagi. Betul. Kenapa ya?
Ya itu berkah. Nah, ini nih harus yang bisa ngejelasin, kan sering sama acara Mama Dede tuh. Tapi maksudnya halal itu tuh kan tidak bisa dijelaskan Nggak jika kita tidak mengalami. Betul. Nggak bisa kita ngomong itu kalau kita belum mengalami. Hal ajaib apa? Misal. Hal ajaib yang pernah saya Ya, dengan alamin. Ya. Jadi gini, saya cerita mulai dari zaman saya dari kampung ya. Pertama merantau itu ngalamin yang namanya lewat perantara tenaga kerja. Istilahnya calo kerja zaman dulu. Bayangin gini, tahun 89 saya lulus SMP. Ya. Sebentar. Lahir di Mojokerto, di Dieng. Iya, 5 bersaudara. Iya. 5 bersaudara, tahun 72. 72. Kakak saya waktu Lebih tua itu dia. Saya jarang 75. 75. Saya tuh jarang ketemu orang yang lebih tua dari gue. Dan ini lebih tua dan Lebih tua. pasti sering aerobik, yoga dan zumba ya. Oh enggak beda. Enggak mengenal yang namanya aerobik, yoga, zumba apalagi. Tadi saya bilang lahir tahun 72. SMP keluar 89. Nah, 3 tahun SMP saya di tempat jalan kaki 8 kilo tuh, Dari SD enggak? Kalau dari SD 1 masih kilo. SD 1 kilo. Perjalanan 1 kilo. Begitu SMP 8 kilo, tidak ada aspal, tidak ada kendaraan, adanya kalau truk seminggu sekali kalau ngangkut kayu. Itu kayak cerita film. Serius? Jalan kaki? Jalan kaki. Suasana jalannya kayak gimana? Ya pokoknya masih Maksudnya banyak semak-semak. Hutan gitu? Hutan banget enggak, tanah garapan tapi semak-semak. Nanti ada rumah berapa kilo ada lagi. Hal bahaya yang bisa terjadi apa? Zaman dulu belum ada jembatan. Jadi lewat sungai? Iya, lewat sungai. Walaupun sungai kecil, tapi kalau lagi banjir itu benar-benar nggak bisa lewat. Pernah? Tuh. Nah, bahkan di kampung saya saat ini ada nih Banjarnegara, Purbalingga. Di sini ada kali, sungai gede. Di sini Purbalingga, Ya, anak-anak Kaline. Anak-anak Kaline. Iya. Lah kalau banjir ya itu. Iya. Meludak. Meludak. Nah, kayak kue ceritanya. Lah kue. Ini jadi lawakan apa? Jadi sebegitu Iya. perjuangan Nggak, ini sudah serius. dilakukan Ini sejak serius. SMP 8 km sekali Ya, jalan. Serius. Dia 8 kok pergi ke kilometer. sekolah jam berapa? Jam setengah 6, kadang jam 5. Kadang orang tua nganter sampai ke kampung tetangga yang sudah ketemu teman. Kan kita masih, orang Jawa bilang repet-repet lah ya. Apa ngerepet? Menjelang siang gitu loh. Oh iya. Berkabut. Surup Ya bayangin lah, berkabut. Cuman bawanya obor. Dianterin, nanti jarak sekilo ada temennya, saya dilepas. Rame-rame, bisa berempat. Kan 5 bersaudara. Iya. Yang melakukan perjalanan itu Kang Rohim saja atau? Kakak saya. Jadi kakak saya waktu SMP sama, dia lebih parah lagi karena jedanya bisa, kakak saya bisa 3 tahun. Oke. Nah, jadi singkat cerita, Jalan pakai obor. Kalau sudah terang ya enggak lah, dibuang obornya. Iya. Itu ngalamin, nak. Serius. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nggak ada alternatif apapun? Nggak ada orang, nggak ada. Jalanannya itu jalanan bisa dibilang pernah dapat padat karya, hancur lagi, udah kayak kali lagi. Motor pun nggak bisa lewat. Zaman dulu ya. Maaf. Kenceng bro. Betisnya kenceng bro. Gue langsung pegang betisnya. Tapi enggak lah tuh. Udah lembek-lembek. Ya emang tangan, jangan pakai tangan, emang pemain sirkus. Nggak, tapi itu beneran. Nah kalau cerita lanjutannya di saat itu kenapa akhirnya saya merantau ke Jakarta Setelah SMA? itu SMP baru selesai? SMP selesai Belum masuk SMA? Ke Jakarta? Betul, jadi gini, tahun 89 lulus SMP, bapak saya bilang kalian 5 bersaudara dari yang kedua ke bawah nggak akan dapat jatah SMA. Jadi anak satu doang? Nah, Karena waktu faktor itu ekonomi waktu itu kakak saya udah masuk di perguruan tinggi di Purwokerto. Nah, saya tahu persis itu sudah menjual 2 bidang tanah karena bapak saya asli petani, tapi Tuh. punya garapan lah. Maka ini kalau mahasiswa atau mahasiswa gitu yang dari kampung ya udah dikirim ke kota, keluarganya udah jual sawah, jual apa, di sini hobinya cuma dugem-dugem doang, nongkrong, udah jitak tuh. Benar. Iya, nggak tahu orang tua kayak gimana tuh. IPK cuma 2,6 lu Wira. Itu mah pengalaman gue. Wira mana Wira? Ini si Wira. Hobinya nongkrong, orang tua udah jual kebo, jual sawah. Gue jadi sedih. Suka kesel gue gitu. Ya, jadi harus hargai orang tua. Semangat ya, semangat. Kesel, saya beneran Nggak, kesel. Suka benar. banyak yang wah soal dia nah pulang rumah mau ambruk nih gitu Ya. kan, dia masih Nggak, pose-pose. tapi emang yang saya khawatirin karena saya punya anak sudah masuk kuliah ya. Saya selalu bilang gini,
namanya Dio tadi kan, yo kamu paling gede, adikmu jaraknya 5 tahun, saya bilang, kamu harus bisa jadi pemimpin. Nah sekarang di saat orang tua atau saya ini bapakmu ini bisa kerja begini, kamu support, kuliah nggak usah jauh-jauh, saya bilang. Nah targetnya tinggal, lo mau targetnya mau jadi apa nih kuliah? Ujung-ujungnya yang pasti kerja, aku bilang. Kalau punya link mau jadi pejabat, mau kuliah tinggi silahkan, tapi harus ada koneksi. Bisa jadi pejabat, tapi belum tentu hidup enak, bener nggak? Iya, betul. Paling enak menurut saya adalah berkarya. Oke, seperti Berbisnis. bapaknya. Ya. Oke. Itu harapan saya. Balik lagi ke SMP, Nah. 89 selesai. Betul. Karena Merantau. faktor ekonomi, tidak bisa SMA kecuali yang sang kakak nomor 1. Keputusan merantau ke Jakarta dari siapa? Orang daerah saya itu, kalau Banjarnegara, Purwokerto, Wonosobo, itu mayoritas lulus sekolah pasti merantau. Buat jadi? Buat cari penghidupan doang tujuan utamanya. Bukan sekolah? Bukan. Kerja apapun? Kerja apapun. Jadi dapat sebenarnya ke Jakarta? Iya. Dengan ijazah SMP? SMP zaman Hasil dulu. jalan bolak-balik Zaman 8 dulu ya. kilo, iya. Kalau sekarang udah enggak, minim SMK atau perguruan. Oke, ke Jakarta. Dulu, iya. Bareng siapa? Zaman dulu masih ada yang namanya calo tenaga kerja. Jadi dulu kalau butuh asisten rumah tangga, dulu bilangnya PRT lah ya. Itu Betul, pasti betul. zaman dulu kan nggak ada koneksi telepon, adanya telegram. Iya, benar. Telegram. Jadi bos-bos orang Jakarta kebanyakan, saya butuh pembantu ya, nyarinya di Pengepul nih, di sini ada daerah apa namanya Cempaka Putih misalnya. Jadi orang-orang bos itu carinya ke markasnya situ, ditampung ke situ. Kalau emang jadi pembantu rumah tangga? Enggak, saya dulu kalau cowok nggak masuk ke situ, tapi berdasarkan pesanan. Zaman dulu katanya gini, saya nggak tahu. Waktu saya SMP, kalau ketemu orang dari Jakarta pulang, suka ketemu pagi, wah keren nih. Kalau orang dari Jakarta bawa duit, pakai ransel, pakai jeans. Itu Serius, keren. keren. Waktu saya SMP, iya dong. Pakai jeans? Iya, pakai jeans, rapi, ransel, Dan- klimis gitu kan. Wih, Jakarta gitu loh. Serius, gue suka dikasih duit di jalan. Nah, begitu saya lulus SMP, orang tua bilang nggak sanggup, gue ikutan A. Mau ke Jakarta? Jakarta. Biar pulang kampung bisa pakai Bisa jeans. perlente. pakai- Iya. Saya dengan PD-nya, saya nggak bawa harta, nggak bawa apa, cuman bawa modal KTP, baju, ya ransel buluk zaman dulu lah ya. Saking kita udah capek, saya nggak panik nggak apa. Teman saya nangis, yang namanya Otter, si Prayit nggak nangis karena lebih tua. Cuman dia bingung gitu. Ini Sleepy-nya di mana gitu, jalan kaki. Tujuannya mau ngapain? Ya kita mau cari kerja yang di Jakarta Iya, itu. lo nya. Sementara kerjaan yang sudah pasti tapi di Iya, Sukabumi ditinggalin. Dan kita tidak ada tujuan, dia hanya pernah di daerah Sleepy Jaya itu banyak markas orang-orang proyek, orang daerah kita yang di situ, yang singkat cerita bisa numpang makan di situ, tidur di situ. Sesimpel itu. Sesimpel mikirnya. itu, betul. Terus akhirnya Gambling. jalan. Karena nggak pakai alamat, ketemu anak-anak itu lagi nongkrong, lagi ngeliatin orang lembur jalan raya, jalan tol yang ke Merak. Saya inget banget. Ditampunglah di situ, ketemu orang yang lebih deket, hampir keluarga lah, ada anaknya siapa. Untungnya persaudaraan itu masih erat saat Masih itu ya. erat. Jadi setiap ada orang datang dari Jakarta udah pasti wah begini. Nah, singkat cerita di situ ditampung di situ, nginep di situ, kadang jadi gembel ke terminal Grogol, ke Sleepy. Saya buat mondar-mandir aja tuh, udah pede aja. Sleepy Grogol paling 4 kilo, gue biasa jalan 8 kilo, 8 kilo. kecil gitu loh. Dan ngelihat mobil seneng. Kalau di kampung ngeliatnya burung gitu kan. Nah, ngomong burung, nanti banyak ya. burungnya. Iya, bener. Ya, tapi bener, Jadi Jadi kerjanya apa? dari situ pokoknya udah kayak gembel, besok tidur di sini, besok tidur di sini, sampai akhirnya dipekerjakan namanya di Tanjung Duren. Gue berdua nih, yang satu nggak ikut. Gue pernah tinggal di Tanjung Duren tuh, terus Di Tanjung Duren, di dekat Mandalika situ lah pokoknya. Pasar Kopro. Pasar Kopro ya, di situ. Gue kerja di situ, yang teman saya dimasukin ke pabrik plastik, gue suruh jaga rumah, ngurusin kebun. Gue masih nggak ngerti. Zaman dulu disuruh sedot akuarium, kuras akuarium tuh hari pertama loh. Nanti tugas kamu akuarium, beresin ini taman kecil lah, digunting-gunting. Pengalaman saya nggak ada nih, bilang cara kurasnya gimana nih Pak, gitu kan. Orangnya serem gitu kan. Masa SMP ijazahnya bagus nggak bisa nguras beginian, kan ada hukumnya katanya.
pakai kayak hukum Archimedes, hukum Boyle. Gue bilang apa hubungannya? Gue bilang intinya apa? Masukin selang, disedot, terus keluarin. Aduh, gue bilang Pakai hukum-hukuman. hukum segala. Gue bilang Terus? apa iya nih di Jakarta harus ijazah tinggi? Gue bilang dalam hati dong. Di situ gue berontak juga. 3 hari gue kabur dari rumah itu. Kabur lagi. Nah, ceritanya gini. Di rumah itu dulu gue dibawa sama asisten rumah tangga yang satu kampung sama tempat saya. Masih ada orangnya, jadi saksi nanti. Dia kerja di situ, gue dibawa ke situ. Taunya 3 hari nggak betah. 3 hari nggak betah, dan gue izin sama yang namanya Mbak Maniem lah, karena temen lah hitungannya, lebih tua. Mbak, saya nggak betah. Intinya saya udah nggak mau ngerepotin teman-teman di Jakarta. Tahu ceritanya bagaimana? Saya lompat pagar karena dikunci. Pagarnya pendek lah. Ada bak sampah di depan, bisa lompat. Taruh tas, gue lompat, gue pamitan, bosnya nggak ada. Gue bilang, kalau ditanya, bilang udah pulang kampung. Nah, saya nggak tahu nih, Tanjung Duren ke tadi Sleepy Jaya aja nggak tahu seluk-beluknya lewat mana. Gue cuma cari tahu. Saya mau ke Sleepy Jaya. Udah, nyebrang, puter-puter, pos polisi di situ gue lapor. Pak, saya berserah diri. Saya sudah mau sebulan, niat kerja, tapi saya nggak betah dengan Jakarta. Itu polisi baik. Nggak tahu pangkatnya apa, pokoknya jalan raya. Beneran kamu mau kerja? Udah jangan pulang. Sayang katanya, ongkosnya ikut saya, nanti jaga penjara, nganterin makanan, lebih takut lagi. Serius. Ini ngarang kayaknya, ini cerita Ya hidupnya Allah. ngarang, terlalu banyak nonton sinetron. Enggak, ini bener. Ntar boleh ditanya berapa tahun lagi. Ini beneran? Serius. Ini cerita asli dan singkat cerita. Jadi penjaga penjara? Enggak. Gue tetep mau pulang. Dan disetopin bis. Gue nggak tahu. Saya mau ke Purwokerto, ke Banjarnegara, gue bilang. Dan nggak ngerti. Disetopin bis, ternyata turun Cirebon. Cirebon gue begitu lagi. Mampus. Serius, gue kalau inget nih, sini lapar. Itu doa majikan yang lu tinggalin. Maaf ya, maaf. Tapi gue nggak ngapa-ngapain ya, cuma kabur doang. Terus. Udah, moga nonton di majikan gue. Jadi dari situ, di Cirebon terlantar lagi, gue ngerengek. Itu sama yang 3 awal udah pisah Udah tuh. pisah. Entah di mana. Pisah semua. Oke. Terus Gue sebelum cerita di rumah itu masuk di warteg, di restoran pernah, tetap gue nggak mau. Tapi itu cerita terakhir. Gue di Cirebon dilepas lagi, lapor. Gue nggak tahu mana petugas terminal, mana yang disebut polisi, nggak bisa bedain, bocah. Pokoknya pakai seragam, gue anggap polisi. Pak, minta tolong, ini jam 4 pagi. Saya pengen ke sini. Ada yang cuek, ada yang lama-lama kasihan dicariin. Dapat bis lagi sampai Tegal. nekat Edan. Sampai Tegal Niatnya begitu pulang lagi. nih, ini niatnya pulang ya? Pulang, gue pokoknya pulang. Dan saya nggak tahu kenapa dalam pikiran, gue pasti nggak kenapa-kenapa. Yang penting kalau baju diminta gue kasih. Yang penting gue nggak dibunuh orang, udah mikirnya gitu. Kalau dia geledah mau minta barang, gue buka aja udah gitu loh. Nekatnya udah begitu. Ya 17 tahun lah. Udah nggak ada Dan pilihan juga. bukan lahir orang Jakarta ya, yang wawasannya udah luas gitu loh. Terus. Nah, dari situ, dari Tegal sampai ke Purwokerto, gue hanya bawa alamat. Zaman dulu buku kecil ya, semua nomor telepon pasti ngalamin. Nggak ada telepon, catet tempat kos Dukuh Waluh, kakak saya di situ. Dukuh Waluh gue cari. Akhirnya naik becak, masih sisa duit 50 perak, harusnya ongkosnya 150. Naik becak jam 4:30 gue diturunin di jalan karena duitnya nggak ada. Gue udah bilang, saya terlantar dari Jakarta, pengen ke Dukuh Waluh, tolong anterin. Iya, jalan tuh becak. Di tengah jalan, Dek, mana duitnya? Gue bayar 50 perak. Karena gue udah ngomong, duitnya tinggal segini, gue diturunin, nak. Astaga. Gue jalan lagi dan ketemu ibu kos doang. Kakak saya lagi pulang. Pinjem duit 2.000. Namanya Budinto, masih ada, dan tahun lalu dia main ke rumah gue di kampung. 2.000 saat itu berapa sekarang ya? 2.000 dulu bis dari Purwokerto ke sini 8.000. Oh iya. Jadi 2.000 itu kayak dari sini mungkin ke mana lah gitu, ke Grogol, kemana. 100.000 lah mungkin ya. Iya. Jadi akhirnya diputuskan jadi bertani saja, tidak melanjutkan sekolah. Iya. Potong rumput, bertani dan sebagainya. Nyangkut. Berapa? 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Jadi yang namanya panen padi, ngarit padi, udah biasa waktunya panen. Kalau
tugas pagi ngempanin kambing, ngarit lagi. Berontak tuh 6 bulan. Berontak. Masa gue cuma sampai titik Iya, ini doang gitu. Karena di usia itu saya dulu masih merasa iri. Dengan? Jujur aja dengan kakak saya kan, adalah perasaan itu. Tapi Iya, 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 di iya. hati kecil kan kita sadar bahwa orang tua, orang lain aja bahkan nggak SMP. Iya betul Gitu betul. loh. Saya Tapi udah yang merasa- keluarga seperti itu sangat banyak bahkan sampai sekarang ya. Ketika ekonomi terbatas, mengutamakan kakak pertama yang Iya. maju, yang lainnya mundur. Atau ada juga kakak yang mengalah Iya. untuk adiknya ada juga. Iya ya. Ya walaupun sampai saat ini saya acungin jempol, kakak saya bisa jadi pembarep lah. Pemimpin buat keluarga kita di sana gitu. Jadi contoh gitu. Jadi setelah usia 20 atau 21 tahun saya udah mulai merasa bahwa ini benar-benar saya udah nggak ngarapin yang namanya sekolah, tapi saya harus merubah hidup saya, mencoba merantau. Jadi awalnya kerja gitu-gitu tuh cuma Main-main. mengisi waktu, pengen berharap tahu. mudah-mudahan bisa dapat kesempatan sekolah SMA. Iya. Sampai umur 21 tahun kayaknya nggak ada arah-arah ke sana Nggak tuh ada. gitu. Nggak ada. Akhirnya udah Berangkat pupus lagi. harapan. Iya, berangkat lagi ke Jakarta lagi. Disingkat cerita, saking gue pengen sekolah, gue sambil kerja. Di tahun kedua saya sekolah SMA di Gambir. LPPU Ajendam Jaya. Saking gue kepingin lihat ijazah gue. Hanya sekarang ijazah udah sampai SMA. Udah sampai SMA, tapi udah kelar, gue belum ambil sampai sekarang. Nanti gue suatu saat saya cari namanya Pak Suryana di situ. Sekolahnya malam, Mak. Serius. Ada ya. Serius ada. Kejar paket gitu. Iya, sekolah malam, tapi harus berangkat. Bukan yang seminggu 2 kali, Saking bukan. pengen punya pengalaman SMA. Pengalaman sekolah SMA. Begitu saya lulus SMA, udah bisa kerja, akhirnya gue fokus lebih ke urusan bagaimana gue membesarkan usaha dong, udah nggak mikirin ke situ. Jadi akhirnya berani keluar. Usaha pertama langsung di sini. Langsung di pasar mobil di bawah. Wow. Itu Jadi serius. mungkin intinya adalah kita itu jangan hanya puas dengan Apa yang sudah kita dapat. dapat, harus Ya. terus tingkatkan, tapi dengan direncanakan. Tambah ilmu banyak, minta sama yang sama Di atas. pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Dan yang paling penting buat saya ya tadi, impian itu semua orang harus besar. Kalau kita hidup nggak punya impian, artinya nggak punya target. Nah, saya yakin nggak yakin harus ngomong begini. Contoh dari seorang petani kursus, lalu orang tua cuman ngomong, lu ke kampung sana, cari Eyang Wirya. Tanpa nanya kenapa apa-apa, Iya, nurut aja. Nurut. Dan itu artinya memang petunjuknya dari orang tua loh, bukan murni, saya bisa, bukan. Orang tua saya, almarhum, lu ke sana, dia butuh teknisi, kenapa gua harus kursus dulu bisa ketemu si alam itu? Iya benar. Kan sebetulnya impian saya untuk hobi elektronik, pemancarnya udah kemana-mana. Tinggal nyantolnya mau di mana. Termasuk kita bisa nyantol ketemu Irfan Hakim, sumpah ngomong. Nggak kebayang saya bisa ketemu teman-teman artis, ya selebgram. Itu buat saya udah, wah gila, bangga banget. Gitu. Iya, berarti benar. Serius. Karena patuh sama orang tua. Salah Itu satunya. juga salah satu. Iya kan disuruh gak nanya kenapa, Ngapain? emang kenapa harus ke dia? Saya nggak kenal, nggak mau gitu kan. Nurut aja. Nurut. Tuh. Dan juga itu ternyata karena udah ada Udah kursus petunjuk. itu. Iya, benar. Pokoknya nggak ngerti kenapa saya harus hobi dan harus kursus yang nggak kenal si alam, nggak kenal Eyang Wirya, nggak kenal PT Asia Wahana, jadi ketemu jalannya seperti itu. Bahkan orang-orang yang di masa lalu dan masa perjuangan juga menjadi penyemangat. Dan pemberi keputusan besar juga. Betul. Pak Solihin tadi. Iya. Ih, keren nih. Itu saya dulu gini, apa iya ya saya harus tinggalin kerjaan, gaji saya cukup, ya happy lah, belum keluarga, saya tinggalin kerja tapi harus buka toko yang belum jelas, yang ini duit orang. Nah, di situ saya tuh berdoa terus, saya harus ambil iya atau tidak, karena kalau saya gagal di usaha, mungkin balik ke kerjaan bisa diterima, tapi malunya mau di mana? Nama saya udah dikecam buka toko loh. Itu buat saya beban banget, nggak main-main. Itu saya udah pikirin. Tapi nggak tahu kenapa, saya punya prinsip waktu itu saya belum merit, saya hajar. Jadi Berani saya nggak ada yang juga, ya, tapi saya pasang badan kalau sampai gagal. Saya rela mengabdi untuk bayar utangnya. oke. Saya prinsipnya begitu, tanggung jawab itu yang paling penting. Ke depan target mau ngapain lagi? Ke depan target, moga-moga ini jadi doa, tapi takut enggak ya. Tapi enggak lah, ini impian. Sebutin Saya aja kepengen punya impian. produk. Iya. Saya kepengen punya produk dari luar negeri, merek sendiri. Amin. Kalau itu namanya mau apa? Maging.
Enggak lah. Nanti ini Amazing ini kan tagline-nya toko tas gitu kan. Ya gue. Ada lah ya. Pasti. Ya, tinggal. Nah ini kenapa saya baru ngomong begitu? Saya ngomong ke anak nih, ada anak saya di sini. Saya bilang, Sini yuk. Sini yuk. Sungkem nih. Sini nih. Salim. Mau yang subur sini. Nah ini anak saya yang gede ya. Iya. Kelihatan mukanya. Sini. Oh, ada lu di situ. Situ yuk. Nih. Jadi saya bilang ke anak waktu kemarin mau kuliah, saya bilang kamu jangan pernah ngelihat bapakmu punya mobil, punya rumah, punya usaha udah milik sendiri, jangan. Saya bilang jadilah orang yang berjuang buat dirinya sendiri nanti. Nah termasuk kuliah, saya bilang karena waktu SMA itu minta motor aja saya kasih motor kelas 2 ya. Saya rela antar jemput. Pagi saya sekali jalan sama yang TK, siang jemput anak buah saya, suruh jemput. Nah saya selalu bilang nggak usah gaya deh, motor boleh tapi kalau sudah kelas 2 waktu itu, bener nggak? Akhirnya kita kasih. Padahal mampu. Iya. Ya orang kita udah pakai mobil ya kan. Iya. Saya bilang target sekolahnya mau di mana? Pernah ngomong kalau nggak di mana waktu itu Trisakti ya pertamanya tuh, kalau nggak dari Trisakti pengen di Bandung. Gue bilang nggak ada masalah, gue bilang sih suruh cek Trisakti paket berapa, 160 juta katanya. Saya bilang siap, mau ke Cina pun insya Allah saya sanggup, saya bilang. Tapi masalahnya bukan itu, saya bilang ini, banyak teman-teman saya yang tahu orang gelodok, orang yang bisnisnya gede-gede, cerita ke saya, hei anak saya lulusan di Cina, begitu balik sini suruh jagain toko gengsi, serius, nggak mau, katanya apaan gue lulusan luar negeri masa dagang spare part katanya. Nah begitu juga saya dong mikir, saya jualan audio walaupun beda gitu, bukan berbentuk komponen gitu. Saya sampai ngomong, yuk hidup paling enak itu punya usaha. Jadi kalau kamu mau kuliah, saya nggak larang mau ambil jurusan apa. SMA-nya arsitek. Sekarang kenapa malah tiba-tiba ngambil di kampus yang memang lebih, bukan ini ya, maksud saya buat saya lebih ringan. Di BSI. Kuliah masuk kuliah. BSI aja. Nah, dan supaya waktu ngambil lebih banyak. Iya, saya arahin ke situ dan ngambil jurusannya apa yang saya kaget? Di periklanan. Nah, saya ngomong, yuk, kamu bandel, disuruh bahasa Inggris, les mau berapa guru, gue bayar. Intinya bahasa Inggris tuh nggak suka gitu. Gue ngomong, kalau lu udah bisa bahasa Inggris, nggak usah Mandarin deh, bahasa Inggris aja. Nanti ada pameran di Singapura, di Hong Kong, di Cina, kita datang. Cari pabrik, karena sulitnya adalah mencari pabrik yang bener-bener pabrik, jangan lewat calo. Saya udah coba masukin barang dari Cina berapa kali, ratusan juta loh, nggak kecil ya. Begitu masuk, pengalaman kita belum ada, nyangkut di bea cukai, pas pandemi, kena biaya gudang segala macam, tebus lagi 20 juta lagi. Nggak rugi sih, karena kita jualnya retail. Tapi kalau kita mau jadi agen, kan jualnya harus lebih murah dong. Kalau jual retail kan kita dapat jasa. Saya udah coba itu, berbentuk prosesor. Nah ini lagi merancang lagi, peredam, sampel udah datang, udah deal dari pabrik, tinggal kita bayar. Target kapan terwujud itu? Bantu doanya. Amin. Saya aminin doang aja. Doanya, kalau ada jalan yang bagus buat saya kasih tahu juga. Karena kan biasanya teman-teman ini lebih, oh lu mau impor barang lu ketemu si itu aja tuh. Misalkan gitu loh. Iya. Tapi berarti ya di prediksi akan melanjutkan. Saya lagi giring begini. Karena memang akhirnya kebetulan lagi libur ya. Jadi kalau nggak libur saya bilang tujuannya kampus deket, kamu bisa lebih bantu belajar di toko. Saya bilang gitu. Jadi jangan pernah melihat, wah orang tuanya punya mobil ini, tinggal pakai boleh. Tapi kalau kepentingan benar gue bilang, mau kuliah, ada memfasilitasi teman-temannya butuh mobil silahkan. Karena udah bisa bawa, udah bisa pergi gitu loh. Tapi kalau gue bilang urusannya kampus lu bisa naik motor gue bilang. Gue ajarin. Ya benar. Kayak bapak. Jangan gengsi. Jangan harus pakai mobil, percuma. Apalagi zaman modern, kalau nanti udah mulai punya cewek, yang dilihat bukan bawaannya doang, tapi kantongnya dong gitu loh. Tapi itu saya ceritain waktu masih menjelang mau SMA. Mungkin belum terlalu terekam. Dan itu penting banget seorang bapak menceritakan perjuangan pada anaknya, supaya anaknya juga lebih menghargai bapaknya, respect ke bapaknya, dan juga mau hebat seperti bapaknya. Dan cerita dari Kang Rohim ini langsung jadi inspirasi orang-orang juga, dari manapun asalnya bisa sukses kok. Betul. Saya bilang begini,
kalau kamu mau targetin sekolah tinggi, sampai saya ke Don Bosco saya anterin, mau sekolah internasional, saya anterin. Begitu ditanya syarat utamanya bahasa Inggris, karena dia cuman privat berapa kali, JPR sendiri gue tahu. Tuh kan, gue tes, gue bawa sini. Apa? Jubile gue bawa ke situ. Taunya Gandhi. Jubile. Itu gue bawa ke situ, gue temuin ininya, penerima siswanya segala macam. Iya. Nah, wah kalau di sini langsung pelajarin langsung bahasa Inggris, Pak. Bahasa sehari-hari kata. Ya udah, berarti udah nggak ada pilihan, gue bilang terserah lu. Nah, tapi periklanan ini juga penting banget juga, dia bisa lebih membantu setelah langsung jadi juga ya. kalau gue ngomong apa adanya ya. Tuh yo, mudah-mudahan lu jadi orang hebat juga ya. Udah lagi dipupuk sama bokap lu tuh supaya lu jadi orang kuat juga ya. Amin. Biar lu jadi amazing juga seperti bokap lu ya. Oke guys, ini cerita nggak berasa itu seperti kayak cerita film. Banyak yang nggak mungkin, keajaiban, emang itulah hidup. Kadang kita juga tidak sadar bahwa hidup kita ketika diceritakan, oh ya dulu tuh gini ya. Mungkin ketika dijalaninya itu kita penuh dengan air mata, keringat, berdarah-darah, sakit hati, berdarah-darah. Tapi ketika sudah ceritakan sebagai flashbacknya, jadi cerita yang manis dan indah ya. Indah. Nah, sebuah perjuangan. Kayak tadi ada tulisan di balik suara apa bla bla bla. Di balik suara bagus ada proses yang rumit. Itu tentang kerja. Ternyata proses rumitnya itu tidak hanya sekedar di sini saja, tapi berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Dan itu yang membutuhkan karakter ya. Sukses, mudah-mudahan cita-citanya terwujud. Amin. Punya produk dengan nama sendiri. Amazing. Amin. Ini didoain. Tuh banyak pokoknya rahasia yang diceritakan oleh Kang Rohim. Mudah-mudahan seperti namanya ya, bermanfaat lah ya, inspirasi. Nah, oke. Thank you. Beberapa nama disebutkan, berarti Kang Rohim itu tidak melupakan orang-orang yang pernah berjasa di hidupnya. Ya, itu banyak sekali pelajaran pokoknya ya. Makanya yuk follow IG-nya yaitu _audio_mgk. Betul. Dan juga TikTok-nya sama _audio_mgk. YouTube-nya Cas Audio. Oke, kalau gitu. Tuh, jadi profesi apapun yang penting pertama kita cinta dengan profesi tersebut dan tahu passion kita di mana. Tekuni, kembangkan, tingkatkan gitu ya. Oke.